Hai guys, jadi aku baru aja nemuin suatu project baru. Ini bagus banget. Dia itu project DeFi, Decentralized Finance, yang uh, berusaha memaksimalkan keuntungan kita waktu staking dengan adanya fitur auto compound. Namanya itu Merlin Lab dan kodenya itu Merl. Dan sebelum aku lanjut ngasih tahu ke kalian bagaimana itu projectnya dan gimana cara kalian bisa beli, staking, dan lain-lainnya, aku mau kasih tahu kalau dia tuh lagi ada event. Sebentar. Jadi detailnya itu ada di mediumnya. Jadi dia ada event yang bisa ngasih kalian reward dalam bentuk Merl dengan cara hanya ngeposting di social media atau platform media lainnya seperti forum juga bisa. Dan lucky for you, untungnya walaupun di sini dia jelasin dalam bahasa Inggris, si Merlin ini udah punya medium yang berbahasa Indonesia dan situsnya itu di merlinlabindo.medium.com. Nah, di sini dia udah ngejelasin event di mana hadiahnya itu sebesar $200,000 USDT yang akan diberikan dalam bentuk Merl. Itu total hadiahnya ya. Oke, jadi cara ikutnya tuh gampang banget. Pertama, kalau kalian mau ikut, kalian cuma perlu gabung di komunitas Telegramnya Merlin. Terus kalian tinggal bikin postingan blog atau di media lain seperti YouTube, TikTok, Twitter, atau di forum, di Medium juga bisa. Nah, kalau kalian udah nge-post, kalian tinggal isi formulir Google Form ini untuk nge-submit karya kalian. Nanti dari tim Merlinnya akan ngecek tuh apakah kualitas postingannya bagus, bagaimana reach dari postingannya. Kalau misalnya memenuhi persyaratan, nanti akan dapat token Merlin ini. Dan tentunya yang lebih berkualitas dapat hadiah lebih besar. Nah, untuk detailnya per masing-masing platform kalian bisa langsung cek aja di situsnya. Ini ada, dia udah jelasin ini bagaimana untuk YouTube, persyaratan untuk TikTok, misalnya mau bikin di blog, di Reddit, di Twitter, atau mau bikin meme, sebuah infografis atau stikernya Merlin ini. Atau di platform lainnya, kalian bisa langsung cek aja di situs ini, nanti aku ada taruh di deskripsi bawah. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu cara kalian bisa nge-connect wallet kalian ke si Merlin Lab ini biar kalian bisa mulai staking juga. Oke, kalau misalnya kalian pakai website, kalian tinggal download dulu extensionnya MetaMask. Terus kalian bisa connect, import wallet yang kalian udah punya atau bikin baru di MetaMask ini. Dan di sini kalian tinggal pilih connect. Terus pilih yang MetaMask. Dan nanti langsung ke connect sendiri. Atau kalian bisa connect dari aplikasi Trust Wallet. Kalian bisa cek di sini. Tinggal buka dari di apps, terus masukin di URL-nya, ketik merlinlab.com, terus pastikan itu di networknya Binance Smart Chain, dan di sini pilih connect dan pilih yang MetaMask. Nanti trust wallet kalian akan otomatis hubung ke si Merlin Lab ini. Nah, untuk kalian yang mau beli, kalian bisa langsung beli aja di PancakeSwap. Sini aku contohin caranya, pakai yang V2. Pilihin select a currency-nya, terus tinggal masukin contract address-nya si Merlin Lab ini. Nanti akan aku taruh juga di deskripsi ya. Nah, oke, udah berhasil ke swap dari BNB ke Merl. Dan habis kita swap, harusnya langsung muncul di Trust Wallet kalian atau di
MetaMask kalian, wallet apapun yang kalian pakai deh. Nah, sekarang untuk lihat harganya, kalian bisa langsung cek aja di Box Finance. Nih pergerakan harganya secara real time. Aku ada masukin linknya di deskripsi, jadi kalian bisa tinggal klik aja. Dan sekarang waktunya kita nge-stake. Jadi aku bakal nyontoin cara nge-stake Merlin pertama ya. Oke. Di sini kan udah masuk tuh jumlah Merlin aku. Terus coba kita masukin maximum Merlin dan pilih approve. Nanti karena aku pakai laptop, dia bakal ada muncul pop up untuk apa namanya? Untuk ngekonfirmasi dari MetaMask extension yang aku tadi udah download. Ntar tinggal klik confirm aja, terus Merlin kalian bakal otomatis ke stake di Merlin Vault ini. Dan jadi kayak gampang banget lah pokoknya, kayak kita nge-stake di PancakeSwap aja sih sebenarnya caranya. Buat kalian yang waktu ngeliat di transaction confirmation-nya itu kok gas price-nya itu mahal banget, coba ganti ke gas price-nya itu ke 6 Gwei, terus gas limitnya ganti ke 200.000. Dan berhasil dong guys, berhasil nge-stake Merlin-nya dengan gas yang lebih murah. Jadi dicatatnya itu 6 Gwei dan gas limitnya 200.000. Dan kalau kalian lihat ini barusan aku stake aja, aku langsung dapat WBNB. Udah dapat 0,0000009. WBNB cepet banget, gila. Dapetin reward dari staking itu cepet banget. Sama dia juga udah diaudit sama Hacken. Ini salah satu auditor yang cukup terkenal ya untuk project-project crypto, si Hacken ini untuk security gitu. Dan hasilnya itu cukup bagus. Sejauh ini yang ditemukan itu hanya masalah kecil saja. Ini kalau kita lihat ya, 25% itu kayak low risk vulnerabilities, dan 75% itu hanya informational vulnerabilities. Jadi kayak issue yang bersifat informasi aja. Jadi secara singkatnya, si Merlin ini udah di level secured, aman. Cuman tinggal kurang dikit lagi aja, tinggal tingkatin dikit keamanannya, dia bakal jadi well secured. Maklum lah ya, kan dia juga masih baru banget, pasti adalah sedikit-sedikit vulnerabilities, dan aku harap dan aku yakin juga ini akan segera di fix dan diupdate oleh developernya. Low level vulnerabilities itu biasa cuma terkait adanya code di Project Merlin ini yang mungkin nggak terpakai atau udah udah kadaluarsa, yang dampaknya itu juga nggak banyak ke eksekusi berjalannya project ini. Nah kalau kita lihat, jadi di sini ada kekurangan sedikit untuk ngehandle parameter untuk access control. Terus juga ada sedikit vulnerability yang sangat-sangat rendah, cuman terkait cara codingnya atau kayak mungkin best practice untuk coding juga. Jadi kayak mungkin ada cara lebih baik untuk coding ini, cuman gak ada dampak apapun sih untuk ke berjalannya project ini. Bahkan yang paling rendah itu tuh boleh diabaikan juga, tidak masalah. Di sini lebih ke masalah IT-nya sih. Sebenarnya kebetulan aku kan juga seorang IT spesialis, kerjaan lainku, tapi kayaknya aku
aku bingung gimana cara biar bisa ngejelasin tentang codingan ini secara mudah ke kalian. Jadi singkatnya, kalau masalah cuman gaya codingan atau kayak best practice itu sebenarnya dampaknya itu bahkan nggak bisa kerasa ya. Jadi ini bukan masalah besar untuk project Merlin Lab ini, dan jadi bisa langsung lanjut aja ke bagian kesimpulannya. Jadi hasil dari Hacken audit ini cuman di masalah kecil seperti deklarasi function, misalnya public, atau mungkin jenis functionnya itu ya lebih ke apakah dia public method atau harusnya bisa di apa, gak usah di-declare di suatu kelas, mungkin dia bisa di-declare di kelas lain, maksudnya gak usah di-declare sebagai public tapi langsung kayak di-declare di suatu kelas yang emang ngegunain si function ini. Terus mungkin masalah gimana dia masukin if conditional untuk booleannya itu, kayak ini cuma kayak kadang bisa boolean tuh bisa pakai sama dengan, atau kadang tuh ada function buat ngecek value boolean ini apakah itu true atau false. Dan untuk state variable yang harusnya dia jadi constant variable, itu sih yang aku bisa ngerti dan aku bisa jelasin secara singkat, tapi mungkin agak ngebingungin juga ya buat kalian, jadi maaf kalau aku kata-katanya kurang jelas karena ini lebih ke kayak masalah IT codingnya gitu sih, ke masalah developmentnya. Jadi singkatnya, dari hasil auditnya Hacken itu tidak ada masalah besar dari project si Merlin ini. Masalah kecil, rata-rata sih masalahnya benar-benar yang bahkan bisa diabaikan, tapi mungkin kalau misalnya dia bisa benerin juga akan lebih baik, lebih kayak cuman best practice as a developer aja sih biar lebih bagus. Dan yang masalah low-nya itu juga dikit banget, cuma ada satu doang, jadi so far nih bagus. Dan of course kalian masih bisa sih nggak tertarik sama APY-nya yang sangat besar ini. Dia juga ada ngejelasin jadinya bedanya APY sama APR-nya. Jadi APY itu projected annual yield when compounded daily. Jadi simpelnya dia tuh kayak perkiraan bunga per tahunnya kalau misalnya dia langsung di auto compound, jadi langsung kayak bunganya itu di stake kembali. Sedangkan kalau APR itu bunga per tahunnya kalau misalnya gak ada auto compound. Sepertinya itu aja mengenai Merlin Lab dari aku. Semoga membantu membuka wawasan kalian tentang project ini. Dan again, always do your own research sebelum membeli. Oh ya, sama buat kalian yang mau support aku, kalian bisa langsung aja ke link social bus aku di deskripsi. Thank you for watching and see you.